Halo teman-teman semua, kenal aku Kori dan pada saat ini juga aku sedang melakukan visitasi pada salah satu cultural tourism destination. Bisa teman-teman tebak apa? Yes, bener banget, aku lagi di rumah batik Palbatu untuk ikut workshop batik. Teman-teman bisa langsung aja nonton videonya, let's check it out. Dalam video ini, aku akan membahas deskripsi destinasi, analisis cultural asset yang dimiliki, tourism context, analisis SWOT, serta refleksi pembelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman langsung di tempat ini. Melalui visitasi ini, saya ingin melihat bagaimana sebuah workshop batik berbasis komunitas dapat berperan sebagai destinasi cultural tourism sekaligus sebagai sarana pelestarian budaya. Nah, sebelum membahas batik Palbatu secara spesifik, penting juga untuk memahami konteks batik dalam budaya Indonesia. Batik ini sendiri merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah berkembang selama ratusan tahun. Teknik membatik menggunakan malam sebagai perintang warna telah menjadi bagian dari identitas budaya berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Pada tahun 2009, batik diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Pengakuan ini bukan hanya terhadap kain batik sebagai produk, tetapi terhadap keseluruhan proses teknik, simbol, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Artinya, pelestarian batik bukan hanya tentang menjaga motifnya tetap ada, tetapi menjadi pengetahuan dan juga proses pembuatannya tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam konteks inilah, keberadaan workshop seperti Batik Palbatu menjadi sangat relevan. Batik Workshop Palbatu berlokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tempat ini merupakan komunitas sekaligus workshop batik yang bertujuan untuk melestarikan budaya batik Indonesia serta memberdayakan masyarakat sekitar. Berbeda dengan toko batik biasa yang hanya menjual produk jadi, Batik Palbatu menawarkan pengalaman langsung kepada pengunjung untuk terlibat dalam proses membatik. Nah, di sini pengunjung dapat mempelajari teknik batik tulis secara langsung, mulai dari menggambar pola di atas kain mori, menggunakan canting untuk mengaplikasikan malam panas, hingga juga dengan proses pewarnaan. Dari pengalaman saya mencoba membatik sendiri, saya menyadari bahwa prosesnya tidak sesederhana yang terlihat. Setiap garis yang dibuat dengan canting membutuhkan kontrol tangan yang stabil, kesabaran, dan juga fokus yang sangat tinggi. Dan selain sebagai tempat workshop, Batik Palbatu juga memiliki peran sosial karena melibatkan warga sekitar sebagai pengrajin. Hal ini menunjukkan bahwa destinasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Pertama-tama, aku mau ngajak kalian untuk melihat gimana sih proses ngebatik aku kemarin di workshop. Jadi pas aku datang, aku dikasih satu kain mori yang udah di tracing oleh gambarnya, terus dikasih canting dan juga malam yang udah dipanasin. Jadi bentuknya tuh cair. Terus gurunya tuh ngejelasin gimana sih cara pencanting yang benar. Katanya mengisi cantingnya itu tuh malamnya nggak boleh terlalu banyak biar gak tumpah-tumpah. Terus nggak boleh terlalu bengkok atau juga nggak boleh terlalu tegak cantingnya. Ini guru aku lagi ngejelasin dan praktekin cara mencanting yang baik dan benar. Kakaknya ini udah sangat profesional ya, kakaknya itu udah hampir 4 tahun di Batik Palbatu ini. Oke, terus selanjutnya aku udah mulai dapetin kain mori aku. Ini aku pilih motif yang bunga, jadi udah ada tracing pensilnya, aku tinggal ikutin mencanting di atas pensil itu. And now this is the fun part. Aku sambil ngecanting, aku juga sambil nanya-nanya sama kakaknya. Gimana sih, gimana tiba-tiba dia jadi pengrajin di Batik Palbatu? Gimana dia dari kuliah terus decide buat kerja di sini? Gak lupa juga buat dengerin lagu sambil mencanting. Dan ya kira-kira hasilnya lumayan oke lah. Lumayan rapi meskipun juga ada noda netes-netes. Tapi gak apa-apa. Nah teman-teman semua, aku baru banget nih kelar namanya proses mencanting. Teman-teman bisa lihat nih hasilnya. Oke banget kan ya. Nah setelah ini itu masih ada lagi proses namanya proses mewarnai. Jadi ini tuh bukan produk akhirnya teman-teman, masih harus diwarnai lagi untuk mendapatkan baju batik yang biasa kita lihat. Oke. Ternyata proses mewarnai ini tuh nggak cuma dicelup. Aku pada saat itu dijelasin kalau misalnya ada juga teknik di cat. Jadi seperti kita ngecat biasa pakai kuas, tapi itu tuh cat batik. Itu juga satu metode yang baru aku pelajari kemarin.
Dan di sini aku pilih warna biru buat warna bunga aku. Dan aku mau agak unik, jadi daunnya tuh aku warnain merah dan hijau. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu kenapa sih harus pencantik untuk batik. Jadi teman-teman, malam ini tuh tugasnya tuh buat mengcover kain morinya biar nggak terkena cat. Jadi nanti pas kainnya direbus dan malamnya hilang, bagian yang cantik itu bakal hasilnya putih, bukan malah berwarna. Dan itu menutupkan kain mori dari catnya. Gak sampai situ doang teman-teman. Jadi habis dicat, itu harus dikeringin pakai hair dryer, baru nanti direbus dan dikeringin kembali. Tadi seperti aku jelasin, direbus ini tuh biar malamnya tercopot dan nanti ada kayak garis-garis putihnya. Oke, kita sambil nunggu ya, dikeringin. Wow, bagus juga ya, habis dikeringin, udah ada garis-garis putihnya. Ternyata ini hasilnya keluarnya jauh lebih oke daripada aku kira. Aku cukup sangat bangga dengan hasil batik aku hari ini. Dan hari itu seru banget, kakak-kakak baik banget. Dan aku tuh dijelasin banyak banget penjelasan tentang budaya batik yang sama sekali itu tidak membosankan, tapi justru sangat insightful buat aku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Cultural Assets Analysis. Mungkin aku mulai dengan yang pertama, yaitu Tangible Cultural Asset. Secara tangible, aset budaya yang dimiliki batik Palbatu meliputi kain batik tulis, peralatan tradisional seperti canting dan juga kompor malam, serta ruang workshop sebagai tempat produksi dan juga edukasi. Nah, motif-motif batik yang dihasilkan memiliki nilai estetika sekaligus simbolik. Setiap motif tidak dibuat secara sembarangan, tetapi memiliki makna tertentu yang mencerminkan filosofi hidup, alam, maupun nilai sosial masyarakat. Ruang workshop itu sendiri juga dapat dikategorikan sebagai tangible asset karena menjadi tempat berlangsungnya aktivitas budaya. Selanjutnya adalah intangible cultural asset. Secara intangible, batik Palbatu menyimpan pengetahuan teknis mengenai proses membatik, filosofi di balik motif, serta nilai-nilai seperti kesabaran, ketelitian, dan juga penghargaan terhadap proses. Intangible asset inilah yang sebenarnya paling penting dalam pelestarian budaya. Jika hanya produknya yang dijual tanpa ada transfer pengetahuan, maka lama-kelamaan makna budaya di balik batik bisa hilang. Nah, karena itu, workshop seperti ini berfungsi sebagai media transmisi budaya dari generasi yang lebih berpengalaman kepada generasi yang lebih muda. Tidak hanya itu, ada juga namanya community and social value. Batik Palbatu ini tuh memiliki nilai berbasis komunitas. Dengan melibatkan warga sekitar sebagai pengrajin, destinasi ini berkontribusi terhadap ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa cultural tourism tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga dapat memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang tourism context analysis. Jadi dalam konteks pariwisata, batik Palbatu termasuk dalam kategori kreatif cultural tourism atau yang biasa kita sebut experiential tourism. Wisatawan tidak hanya datang untuk melihat atau membeli produk, tetapi turut berpartisipasi langsung dalam aktivitas budaya. Tren pariwisata global menunjukkan bahwa wisatawan modern semakin mencari pengalaman yang autentik dan bermakna. Mereka ingin belajar, merasakan, dan memahami budaya secara langsung. Workshop membatik seperti di Batik Palbatu menjawab kebutuhan tersebut karena menawarkan pengalaman partisipatif. Dan dari sisi aksesibilitas, lokasinya cukup strategis di Jakarta Selatan. Namun, karena tidak berada di kawasan wisata utama, pengembangan promosi dan juga branding menjadi faktor penting untuk meningkatkan visibilitas. Target pasar yang potensial meliputi pelajar, mahasiswa, wisatawan asing, hingga perusahaan yang ingin mengadakan kegiatan team building berbasis budaya. Masuk ke dalam bagian analisis selanjutnya, yaitu SWOT analysis. Dan mungkin kita bahas kepada yang paling pertama, yaitu strength atau kekuatan. Nah, kekuatan utama batik Palbatu adalah pengalaman autentik dan interaktif yang ditawarkan kepada pengunjung. Nilai berbasis komunitas serta proses produksi yang masih tradisional menjadi daya tarik tersendiri. Keaslian pengalaman ini sangatlah sulit ditiru oleh produk mass production. Dan apabila membicarakan weakness atau kelemahan, satu kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah kapasitas pengunjung yang terbatas serta kemungkinan promosi digital yang belum maksimal. Karena batik Palbatu ini tuh berbasis komunitas ya,
skala operasional tidak sebesar industri batik komersial. Dari segi opportunity atau peluang, batik Pal Batu memiliki peluang yang cukup besar, terutama dengan meningkatnya minat terhadap experiential tourism dan juga pelestarian budaya. Kolaborasi dengan institusi pendidikan, kampus, maupun corporate dapat menjadi strategi pengembangan yang efektif. Selain itu, tren sustainability dan juga dukungan terhadap produk lokal juga menjadi peluang yang cukup besar. Kalau dari segi threat atau ancaman, batik Pal Batu mengalami ancaman dari persaingan dengan batik printing mass production yang lebih murah dan juga lebih cepat produksi. Selain itu, tantangan dalam menjaga minat generasi muda terhadap budaya tradisional juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Dari seluruh pengalaman yang aku dapetin di batik Pal Batu, ada satu pembelajaran yang menurut aku paling penting. Pembelajaran yang aku dapat di sana adalah kalau batik bukanlah suatu produk, melainkan sebuah proses. Batik ini sendiri adalah suatu kata kerja. Jadi, yang mau diwariskan atau diherit itu bukan sekadar polanya aja, tetapi proses membuat pola tersebut menggunakan malam dan canting. Yang dilestarikan bukan hanya hasil akhirnya, tetapi perjalanan, teknik, kesabaran, dan nilai yang ada di dalam proses pembuatannya. Melalui pengalaman ini, aku memahami bahwa cultural tourism itu seharusnya tidak hanya menjual produk budaya sebagai komoditas, tetapi juga menghadirkan pengalaman budaya yang memungkinkan wisatawan memahami proses dan nilai di baliknya. Inilah yang membuat workshop seperti batik Pal Batu memiliki peran penting dalam pelestarian budaya yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, batik workshop Pal Batu merupakan contoh destinasi cultural tourism berbasis komunitas yang mampu menggabungkan pelestarian budaya, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan pengalaman autentik dan pendekatan partisipatif, destinasi ini relevan dengan tren pariwisata modern yang berfokus pada pengalaman dan makna. Dengan strategi promosi yang lebih luas serta kolaborasi yang tepat, batik Pal Batu memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi pusat wisata budaya autentik, berkelanjutan, dan berdampak sosial. Dan mungkin itu adalah beberapa hal yang bisa saya bagikan dan share pada video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali.